Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus memanggil orang berdosa. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan secara nyata betapa besarnya kasih Allah kepada orang-orang yang dianggap berdosa. Dikisahkan bahwa setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus keluar dari daerah itu. Dan Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat Yesus makan bersama dengan mereka, berkatalah orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa." Saudara-saudari terkasih, panggilan Yesus terhadap Matius
seorang pemungut cukai mendapatkan tanggapan yang berbeda dari orang-orang Israel, khususnya orang-orang Farisi. Orang Farisi melihat tindakan Yesus itu tidak tepat, sebab Yesus adalah orang yang suci, sama seperti orang Farisi yang menganggap diri mereka suci. Karena menganggap diri mereka suci, orang-orang Farisi tidak mau bergaul atau bersahabat dengan Matius, salah seorang pemungut cukai yang dianggap sebagai orang berdosa. Bagi orang Farisi, Matius hanya pantas bergabung dengan teman-temannya sesama pemungut cukai dan berdosa. Sementara orang-orang Farisi hanya berkumpul dengan sesama orang Farisi dan orang atau kelompok lain yang tergolong orang suci, dengan cara bergaul yang terbatas dengan sesama orang-orang yang mereka anggap suci, maka keberadaan mereka sebagai orang suci tetap terpelihara. Dan orang Farisi menilai bahwa Yesus adalah orang yang suci, sehingga tidak pantas bergaul dengan Matius dan teman-temannya yang dianggap berdosa. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi hanya memelihara dan melihat kesucian dari apa yang kelihatan oleh mata manusia. Mereka memelihara kesucian dengan cara tidak bergaul dengan orang atau kelompok yang dianggap berdosa. Selain itu, orang Farisi juga hanya menilai seseorang suci atau berdosa dari pekerjaan atau cara hidupnya. Artinya, orang-orang yang setiap hari bekerja mewartakan Allah seperti orang Farisi pasti menjadi orang yang baik dan suci. Sedangkan orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai pasti menjadi orang-orang yang penuh dengan dosa. Dan kita melihat bahwa pemikiran orang-orang Farisi ini hidup sampai sekarang. Cara pandang yang seperti inilah yang ingin diubah Yesus. Yesus sebagai Allah yang suci tidak mempertahankan kesuciannya dengan menghindari orang berdosa seperti yang dilakukan orang Farisi. Yesus malahan mendekati, bergaul, serta makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Dengan bergaul dan makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa, Yesus tidak kehilangan kesuciannya. Sebaliknya, kesucian Yesus mengalir dan membersihkan manusia, orang berdosa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus telah menegaskan bahwa Dia hanya memanggil orang-orang yang berdosa dan bukan memanggil orang yang benar. Namun, dengan berkata demikian, sesungguhnya Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa Yesus memanggil semua orang tanpa kecuali.
Sebab tidak ada orang yang suci seperti Yesus. Namun, persoalannya adalah apakah kita manusia, khususnya kita umat Katolik dan Kristen, merasa diri berdosa? Atau justru ada umat Kristiani yang masih berpikiran seperti orang Farisi yang merasa dirinya baik dan suci, sehingga menutup diri terhadap kasih dan pengampunan dari Allah. Sebab kasih dan pengampunan dari Allah hanya bisa kita alami jikalau kita membuka diri dan merendahkan hati di hadapan Allah yang Maha Kudus. Banyak umat beriman yang gagal menerima dan mengalami kasih Allah karena menutup diri. Ada yang menutup diri karena merasa memiliki pendidikan yang tinggi. Ada menutup diri karena merasa dirinya pintar. Ada yang menutup diri karena merasa memiliki banyak pengalaman. Ada yang menutup diri karena sudah aktif di gereja atau sudah terlibat dalam banyak organisasi. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita menyadari bahwa Yesus memanggil orang berdosa sehingga kita tidak perlu takut datang kepada Yesus saat kita berbuat dosa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia memanggil orang berdosa dan bukan orang benar. Sadarkan kami bahwa kami adalah orang berdosa, sehingga kami tidak perlu takut dan malu datang kepadamu. Gerakkanlah juga umat-Mu yang menjauhkan diri daripadamu karena merasa berdosa. Dosa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.